Cara mengetikkan soal penilaian harian daring dengan HP. Video ini didesain untuk ditampilkan di HP, jadi agar tidak miring, sentuh layar, kemudian pilih full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke TKP. Di sini yang akan kita gunakan adalah software Microsoft Word. Software Microsoft Word dapat diinstal di Play Store, cuma tinggal kita ketikkan saja Word atau Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Nah, dengan mengklik Microsoft Word, di sini untuk membuat soal penilaian harian atau mengetik di HP itu bisa dengan membuka file yang sudah diketik untuk mengeditnya atau membuat file baru. Di sini saya akan membuat file baru. Caranya dengan menyentuh tanda plus yang di sudut kanan atas. Nah, saya sentuh. Di sini muncul beberapa tampilan. Nah, kita pilih dokumen kosong. Jadi dokumen kosong inilah kita nantinya akan mengetik naskahnya. Nah, terlebih dahulu akan saya buatkan untuk judulnya. Inilah judulnya. Nah, untuk membuat judul menjadi rata tengah, nah, caranya kita mengatur formatnya dengan mengklik tanda segitiga yang berada di atas keypad. Di sini kita roll ke bawah, atau sudah terlihat di situ pemformatan paragraf. Untuk mengedit teks kita harus menyorot terlebih dahulu. Cara menyorotnya yaitu dengan mendouble klik atau menyentuh 2 kali. Kemudian gambar balon itu kita tarik dari awal sampai akhir. Nah, sampai akhir yang akan kita buat rata tengah seperti ini. Kemudian kita pilih alignmentnya atau marginnya, yang kita pilih adalah rata tengah. Berarti kita klik yang rata tengah, itu yang di bawah. Sekarang sudah menjadi rata tengah. Untuk judul, fontnya beserta ukurannya bisa dirubah. Di sini di roll ke atas. Nah, di situ kebetulan memakai Calibri, bisa dirubah menjadi font yang lain dengan mengkliknya atau menyentuhnya. Di sini bisa dirubah, misalnya mempergunakan Arial. Nah, ini mempergunakan Arial. Untuk menjadikan hurufnya tebal, kita tekan bold. Nah, bold ini. Kemudian untuk mengganti memperbesar huruf fontnya, kita tekan angkanya. Kemudian kita pilih besaran yang kita inginkan, misalnya 14. Berarti judul sekarang sudah tebal, rata tengah, dan font 14. Nah, saya lanjutkan menulis untuk bawahnya. Nah, di sini kita lanjutkan menulis untuk bawahnya. Kalau soal pilihan ganda berarti kita tuliskan dulu petunjuk soalnya. Untuk mulai menulis lagi, nah, di sini kita tekan saja kembali. ABCD-nya menyesuaikan relatif tergantung seberapa banyak pilihannya. Kalau sampai E ya tulis sampai E. Nah, di sini berhubung daring, penulisannya seperintahnya itu bukan berilah tanda silang, tapi di sini maaf, ini berarti cuma siswa disuruh menulis A, B atau C pada jawabannya. Nah, di sini kita untuk mengakhiri kita tekan saja enter. Kita tinggal menuliskan penomorannya. Untuk penomorannya bisa secara langsung dengan menuliskan angka, titik, spasi seperti ini, angka, terus titik, terus spasi. Nah,
dengan kita menuliskan angka terus titik terus spasi, itu otomatis sistem HP akan menganggap itu sebuah numbering. Di samping itu kita juga bisa langsung dengan memilih di numberingnya. Saya hapus ini. Untuk numbering kita pilih menunya, klik menunya di sini, kita roll ke bawah, kemudian kita pilih penomoran. Nah ini penomoran. Nah di sini penomoran ada bermacam-macam, ada satu terus kurung tutup. Nah, saya pilih yang pertama satu ini. Nah, otomatis dia akan memunculkan penomoran dengan setar nomor 1. Nah, di sini kita bisa langsung melanjutkan menulis dengan menekan kembali. Saya tuliskan dulu. Dan di sini saya perlu tekankan, di sini adalah bukan contoh soal. Jadi bukan contoh soal, tapi cara atau bagaimana cara menuliskan teks di Word. Jadi soalnya saya bukan sebagai patokan atau secara acak, soalnya di sini cuma contoh penulisan di penulisan Word dengan mempergunakan HP. Di sini perlu diketahui bahwa setiap kali kita mengetikkan bullet numbering, teks yang kita tulis itu selalu meloncat ke kanan satu tab. Kalau kita tidak menginginkan dan kita bermaksud untuk meluruskan angka 1 itu dengan huruf P, di sini kita bisa melakukan decrease. Nah, caranya menunya ditekan di sini, terus roll ke bawah di sini. Nah, di sini ada decrease yang paragraf yang ada tanda panahnya, berarti kita kembalikan dengan menekan decrease ini. Nah, ini tekan decrease. Nah, inilah sekarang sudah lurus dengan P angka 1. Begitu juga problemnya terulang di sini, bagaimana agar jarak baris tidak terlalu renggang. Nah, saya blok terlebih dahulu seperti ini sampai mentok. Jarak barisnya atau paragraf saya klik di sini, hapus spasi sesudah paragraf, berarti nggak ada spasi sesudah paragraf, kita klik saja. Nah, sekarang sudah lengkap. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan pilihan gandanya agar praktis. Nah, di akhir setiap numbering, jika kita menekan enter, maka dia akan continue ke nomor berikutnya. Nah, saya lanjutkan menulis. Di sini saat kita menekan enter, nah kita tekan enter, maka di situ akan continue ke nomor berikutnya. Dan nomor berikutnya itu jangan dihapus karena nantinya akan kita butuhkan untuk menulis nomor keduanya. Nah, caranya kita naikkan dulu ke akhir dari nomor atasnya. Nah, berarti ini kita taruh kursor di situ, kemudian kita enter sekali lagi. Maka di situ sudah muncul dua nomor berikutnya, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini nomor 2-nya itulah yang kita hapus dengan menekan backspace. Nah, kita tekan saja backspace. Maka yang tadinya nomor 3 berubah menjadi nomor 2, dan di posisi kursor itulah kita akan menuliskan pilihan gandanya. Ya, pilihan ganda juga sama problemnya, bisa kita menulis langsung ataupun kita bisa membuat numbering. Saya akan coba dua-duanya. Seandainya menuliskan langsung, yaitu kita tekan A titik. Nah, seandainya kita menekan spasi, otomatis sistem HP akan menganggap itu sebuah numbering, dia akan menjadi numbering. Saya tekan spasi, berarti kita tekan A titik. Lah, yang jangan lupa spasi, berarti kita memberitahu pada HP bahwa itu numbering itu dengan menekan spasinya. Jadi kalau kita tidak menekan spasi, kita langsung menulis, itu tidak dieksekusi sebagai numbering. Itulah. Berarti di sini kita bisa langsung menulis, tapi problemnya ya tetap sama. Setiap kita penulisan baik numbering maupun bullet, dia itu lari ke kanan satu tab. Nah, tadi dengan menulis langsung. Nah, sekarang saya coba dengan membuat numbering, itu prosesnya sama, penomoran. Nah, kita pilih yang ABC, berarti kita pilih yang ini. Nah, sorry,
Nah, yang ini A, yang itu problemnya juga sama, D itu lari ke kanan 1 tab. Akan saya coba kembalikan. Nah, seperti itu dengan menekan decrease ya, yang panah ke kiri. Kita lanjutkan menulis dengan menekan kembali. Seandainya kita sudah menulis pilihan gandanya, jika untuk mengakhiri kita tekan enter, muncul penomoran berikutnya, kita hapus saja dengan backspace. Perlu diketahui, yang saya contohkan di sini bukan contoh soal, tapi contoh atau tutorial bagaimana menuliskan soal di HP. Nah, jadi bukan contoh soal, soalnya tidak bisa sebagai patokan. Di sini saya akan melanjutkan untuk penomoran kedua. Untuk berikutnya adalah bagaimana kita menyisipkan gambar di Word ini, di lembar kerja ini. Nah, saya akan coba menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar di sini, otomatis untuk area gambar banyak, enternya kita tambah seperti ini. Menyisipkan gambar di sini kita klik menunya yang segitiga. Kemudian kita klik yang beranda ini, kita pilih sisipkan. Di sini sisipkan itu banyak sekali. Nah, yang kita maksud adalah menyisipkan gambar, berarti kita pilih gambar. Di gambar ada dua pilihan, yaitu foto dan kamera. Kalau kamera berarti menjepret langsung, sedangkan foto itu berarti yang sudah ada di galeri kita. Jadi sebelum kita mengetik foto-foto yang akan kita gambar yang akan kita lampirkan, kita persiapkan dulu di galeri kita. Nah, saya klikkan foto. Nah, di sini saya akan sisipkan gambar anak yang sedang berdoa ini. Jika perlu pemotongan, kita bisa memotong dengan mengklik tanda crop yang berada di atas, ataupun jika mau diputar bisa ada rotasinya. Tapi berhubung ini sudah pas, saya langsung tekan selesai. Selesai saya tekan. Inilah gambarnya. Nah, gambar pada saat awal pemasukan dia itu tidak bisa menyatu dengan teks asalnya tertulis di situ di antara baris. Nah, untuk mengatur teks agar kita leluasa memposisikannya, kita klik di bungkus tag ini. Bungkus tag kita klik. Di situ menu yang muncul pertama adalah atas dan bawah. Berarti dia tidak bisa menyatu dengan teks. Teks selalu di atasnya ataupun di bawahnya. Nah, agar gambar bisa menyatu dengan teks, kita pilih yang roll ke bawah. Kita pilih di belakang teks atau di depan teks. Nah, kalau di belakang teks boleh, di depan boleh. Saya pilih di belakang teks biar teksnya kelihatan. Nah, sekarang dia sudah bisa kita gerakan dengan bebas ini. Nah, ini sudah bisa kita gerakan dengan bebas. Nah, kalau terlalu besar ataupun terlalu kecil bisa kita sesuaikan. Nah, saya akan memperkecilnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan menulis untuk pilihan gandanya. Jika berada di sampingnya, nah, berarti kita membuat penomoran lagi. Kita pilih yang ABC. Nah, di sini karena dia berada di belakang gambar, berarti kita harus geser ke kanan, yaitu kita tekan increase. Nah, kita tekan yang panah. Paragraf ada panahnya ke kiri, ke kanan maksudnya. Nah, kita tekan increase. Nah, di sini kita bisa melanjutkan menulis dengan menekan kembali. Kita lanjutkan menulis. Itulah cara menyisipkan gambar. Sekarang bagaimana jika yang akan kita sisipkan adalah sebuah bentuk, baik bentuk segitiga
ataupun bentuk yang lain. Nah, misalnya contoh soalnya. Nah, di sini di samping kita menyisipkan gambar, kita juga bisa menyisipkan sebuah bentuk bangun. Nah, untuk menyisipkan sebuah bentuk, kita klik menunya. Nah, di sini di beranda kita klik, kita pilih sisipkan. Nah, di sini sisipkan bentuk. Dalam sisipkan bentuk sebetulnya banyak sekali. Di sini ada bentuk terbaru, ada berupa garis, ada persegi panjang, bentuk-bentuk dasar lainnya. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan kebutuhan, bentuk panah misalnya untuk membuat gambar-gambar yang lain, ataupun bentuk persamaan. Nah, bawahnya lagi bentuk banner, dan ada bentuk callout. Nah, nanti tergantung kebutuhan konteks kalimatnya yang akan kita buat. Nah, di sini sebagai contoh saja saya akan memilih 3 bentuk. Nah, saya perkecil dulu, sisipkan bentuk lagi, kotak. Saya perlu diketahui di sini dalam sebuah bentuk di sini ada gaya bentuk, yaitu untuk bergaris ataupun tidak. Di sini saya contohkan satu. Warna-warna dari bentuk itu, serta bergaris ataupun tidak. Misalnya di sini agar cuma garisnya saja tidak berisi, berarti kita pilih yang ini. Nah, otomatis cuma garisnya. Nah, untuk yang lainnya isian, berarti warna dari isi bentuk tersebut. Saya coba klik. Nah, di sini mau berwarna apa, merah, kuning, hijau, ataupun yang lainnya. Nah, hijau misalnya itu isian. Nah, sedangkan sekarang adalah garis luar. Garis luar terdiri dari warna dan ketebalan. Saya coba klik garis luar. Nah, ini warna dari garisnya. Nah, misalnya warnanya merah, bergaris merah. Nah, di sini ukurannya juga bisa kita dengan menuliskan ukuran yang pasti. Satuannya adalah cm. Nah, di situ kebetulan yang saya tulis adalah 2,04 cm dan lebarnya 1,59 cm. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan secara manual bentuk lebarnya. Misalnya 2, bentuk bujur sangkar misalnya 2 kali 2. Nah, ini sekarang juga bentuk bujur sangkar. Nah, itulah cara menulis bentuk. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, bukan asing urung tekan subscribe, di subscribe disit, nek sing wis di subscribe, matur nuwun. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita tinggal menuliskan pilihan gandanya. Nah, misalnya ini A, pada sebelah sini ini A. Dan seterusnya penulisan soal dan pilihan ganda antara satu dan yang lainnya itu sebanding. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau menuliskan sebuah nilai eksponen atau nilai equalizer. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana menuliskan rumus seperti itu? Nah, di sini untuk memasukkan rumus seperti itu, misalnya contoh soalnya. Saya lanjutkan. Nah, ini di sini untuk
menyisipkan equalizer. Nah, kita pilih di sini, kita klik menunya, kita pilih beranda di sini, sisipkan. Nah, sisipkan di sini, kita menyisipkan persamaan. Nah, kita klik persamaan. Nah, di sini pada menulis pada persamaan, kita ketikkan bentuk. Untuk menuliskan bentuk seperti itu, kita menuliskannya dalam bentuk linear terlebih dahulu atau bentuk biasa. Baru kemudian, contohnya seperti ini. Misalnya saya tuliskan 2/3. Nah, dia otomatis akan membentuk menjadi seperti itu. Terus kita lanjutkan menjadi akar. Nah, di sini kita langsung masuk kurung buka X. Kalau pangkat berarti kita tekan pangkat seperti ini. Nah, jika kita melanjutkan nulis, nah, otomatis dia akarnya akan memanjang. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti bentuk-bentuk lainnya juga sama, cuma memang penulisannya harus dalam bentuk linear terlebih dahulu. Nanti dia akan mengkonversikan dalam bentuk seperti ini. Itulah jika menuliskan rumus matematika dengan mempergunakan HP. Nah, ini kelanjutannya bisa dilanjutkan sendiri untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk topik berikutnya di sini misalnya untuk soal berikutnya adalah soal isian. Nah, kita berarti mulai pada Romawi berikutnya. Itulah contoh-contoh penulisan soal penilaian harian. Nah, seandainya kita anggap ini sudah selesai dan kita bermaksud mau menyimpannya, cara menyimpannya yaitu dengan menekan titik 3 yang berada di sudut kanan atas. Kita tekan saja. Nah, di sini ada penyimpanan secara otomatis, yaitu simpan. Dia akan menyimpan dalam Word-nya. Ya, kita simpan berarti dia cuma menyimpan dengan Word tersebut. Nah, di sini alternatifnya kita simpan dengan ganti nama file. Nah, kita klik saja ganti nama file. Nih. Nah, di sebelah atas itulah tempat kita menuliskan namanya. Misalnya ulangan 1. Ulangan 1. Nah, setelah selesai kita klik selesai. Nah, dokumen kita sudah diberi nama dengan nama ulangan 1. Kita klik simpan. Simpan di sini ada yang tersimpan di OneDrive, itu di awan, di email. Nah, agar tersimpan di perangkat kita atau di HP, kita pilih perangkat ini. Kita simpan di dokumen. Kita klik dokumen. Kalau tempat lain berarti kita pilih saja. Kita pilih dokumen. Nah, di sini kita juga masih diberi kesempatan lagi. Jika kita menginginkan memberi nama lain,
di sebelah bawah itu. Nah, tapi kalau memang namanya sama, kita langsung saja pilih simpan. Di samping itu kita juga bisa, di sini ada fasilitas untuk membagi. Nah, kita klik saja, tekan titik 3 ini. Kita juga bisa, misalnya soal itu kita yakini sudah selesai, kita juga bisa langsung bagikan sebagai PDF. Nah, seperti ini. Di sini untuk membagikan sebagai PDF itu kita bisa memilih dibagikan di WhatsApp, atau dibagikan di Gmail, atau dibagikan lewat Bluetooth ke komputer lain. Sebagai WhatsApp, kita tinggal mengklik saja WhatsApp, kita pilih WhatsApp yang akan kita kirim. Nah, kita bagikan sebagai email juga sudah jelas, dari email kita kirim ke orang lain. Nah, sekarang saya coba mengirim dengan Bluetooth. Maksudnya Bluetooth itu untuk dikirim ke komputer, suatu saat mungkin akan dicetak. Nah, di sini dia sedang mencari Bluetooth yang aktif di sekitar HP kita. Nah, di sini kebetulan yang aktif adalah desktop. Kita klik saja. Maka di desktop akan terkirim filenya. Nah, itulah file bisa dikirim. Berarti bisa dikirim lewat HP, lewat WhatsApp, Facebook, maupun lewat Gmail. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka. Untuk membuka file yang berada di dokumen, lembar kerja ini sudah harus benar-benar tertutup. Nah, berarti kita tutup saja, benar-benar tertutup, berarti sampai ke tampilan awal. Kita coba lihat di dokumen kita apakah sudah ada soal 1. Kita pilih dokumen. Nah, ini ulangan 1 maksudnya sudah tersimpan di dokumen, dan ini juga bisa dibuka dengan mengkliknya. Kita buka dengan baik dengan WPS Office, atau kita buka dengan Word, ataupun dengan yang lainnya. Nah, ini juga bisa. Ataupun di sini kita bisa membagikannya dengan menekan lama seperti ini. Nah, seperti itu. Kita pilih bagikan atau kirim tergantung HP masing-masing. Kebetulan untuk HP ini adalah berada di lainnya, terus di sini baru kita pilih bagikan. Tapi HP satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, saya coba mini ke WhatsApp ataupun ke yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.